Selamat malam pemirsa berita Flora TV channel YouTube. Saat ini saya di tempat kuliner dalam Cokro, tepatnya di Jalan Cokro 2, Kauman, Solo, Jawa Tengah. Dan kebetulan sekali saat ini saya ditemani dengan salah satu owner dari dalam Cokro, yaitu Mbak Yuliana Widyastuti ya. Mbak Yulia ya, mohon maaf, Mbak Yulia Widyastuti selaku owner dari dalam Cokro. Saat ini kita juga akan membahas tentang bagaimana sosok Mbak Lia ya, bisa dipanggil Mbak Lia ini adalah sosok milenial, sosok muda tapi berani untuk ke dunia bisnis kuliner. Seperti apa? Langsung kita tanyakan kepada Mbak Lia. Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Mas. Terima kasih Selalu Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Ini Mbak Lia mungkin bagaimana Mbak mungkin cerita sedikit tentang awal mula kenapa Mbak Lia ini bikin bisnis di bidang kuliner sampai saat ini Mbak ya. Awalnya itu kan kalau di sini kan homestay ya. Homestay. Namanya homestay dari dulu. Terus kebetulan pandemi, homestay mau nggak mau kita harus tutup. Tapi kan kebutuhan terus berjalan. Iya. Jadi saya sama kakak saya putar otak gimana ya, apa ya usaha yang kita bisa bikin di rumah gitu kan. Terus akhirnya tercetuslah kuliner itu. Ya alhamdulillah sih kita sudah berdiri setahun lebih lah ya. Tahun lebih ya. Berarti sama homestay-nya duluan? Duluan homestay banget. Homestay-nya ya. Homestay mungkin udah puluhan tahun ya. Turun temurun ya Mbak itu? Iya, turun temurun dari almarhum bapak, sekarang kakak saya yang pegang. Gitu. Terus kenapa Mbak Lia ini waktu itu kenapa ke kuliner Mbak, nggak ke bidang lain mungkin? Ya karena terus kan saya dari dulu tuh pengen banget punya cita-cita wedangan di rumah gitu, karena kayak konsepnya kan cocok nih untuk makanan tradisional, untuk wedangan tuh kayaknya konsep rumahnya mendukung. Makanya saya cobalah untuk membuka bisnis ini. Oh gitu ya Mbak Lia. Terus gini Mbak Lia, mungkin saya lihat ya banyak, nggak semuanya tapi mungkin sedikit kebanyakan dari anak-anak muda itu mungkin masa mudanya digunakan untuk mungkin bisa dikatakan healing ya Mbak ya. Healing ya benar. Tapi kenapa Mbak Lia ini bisa di dunia bisnis ini, apa memotivasi Mbak Lia untuk terjun di dunia bisnis Mbak? Motivasi saya salah satunya ini kan rumah kalau misalkan nggak ada wedangan kan agak sepi ya. Agak gelap gitu. Salah satu cita-cita saya gimana caranya tamu homestay itu datang tapi dia nggak lihat rumah ini kayak spooky, kayak serem gitu. Makanya harus ada bikin suatu gebrakan yang bisa bikin rame juga. Jadi saya bisa membantu penjualan homestay juga nih supaya orang tuh nggak takut gitu. Nah salah satunya bikin keramaian ya ini makanan kita coba gitu. Ini berarti dari arah jalan raya masuk ya? Iya. Sekitar berapa meter Mbak? 50 meter mungkin 50 meter ya. Tidak terlalu jauh gitu. Terus ini Mbak Lia mungkin apa yang membuat menarik dari wedangan dalam Cokro ini Mbak di sini? Yang pasti lokasi tempatnya ini kan masih asli ya, nggak bikinan baru. Terus sejarahnya juga banyak di sini. Ada juga dari kakek saya. Terus makanan juga kita bisa memperkenalkan makanan-makanan tradisionalnya Solo. Terus untuk anak muda juga biar lebih tahu sih kayak gimana sih rumah Jawa dulu gitu seperti ya. apa, terus makanannya seperti apa, karena kan sekarang itu anak-anak udah lebih kekinian ya, jarang banget ada yang mau mempertahankan tradisional. Benar. Terus ini Mbak Lia mungkin dari segi bangunan atau arsitektur di sini ini emang udah lama atau bikinan baru? Udah lama. Udah berapa tahun Mbak kira-kira? 1800. 1800, berarti luar biasa ya. Terus sempat ada Generasi perombakan Mbak dari itu? Perombakan mungkin yang kayak depan ya, bagian depan. Tapi kalau yang samping sama yang tengah ini benar-benar masih dari cuman kita renov aja dibagusin kayak. Oh gitu ya. Terus untuk dari ini kan mengucapkan dari tradisional Jawa. Mungkin apa yang menarik dari makanan dari wedangan ini Mbak? Wedangan di sini yang menarik untuk wedangnya sendiri standar ya seperti kayak jahe, tapi jahenya juga kita ada ramuan khusus kan sama kayak yang lain-lain. Terus ada wedang ada wedang tape, ada coklat jahe. Kalau untuk makanannya sendiri ya ada bakmi godok, ada apa namanya nasi goreng kampung. Nasi goreng Jawa itu kan mas beda kan sama nasi goreng Chinese kan rasanya. Ya terus ada macam-macam ya, saya nggak apal juga. Gitu ya. Nah, biasanya pengunjung dari sini dari mana saja Mbak kira-kira yang udah tahu? Solo banyak, luar kota juga kemarin banyak. Luar kota mereka lebih ini sih, kayak lebih seneng ya sama tempat
kan jarang nemuin tempat Iya benar, apalagi di kota Solo ya. apalagi dari Jakarta itu kan mereka rumahnya Jawa banget, klasik banget gitu, mereka suka. Gitu ya Mbak ya. Terus untuk ini mungkin kita sudah melewati di masa pandemi ya Mbak ya. Untuk kemarin mungkin bagaimana mungkin Mbak Leni memutar otak untuk menjalankan bisnis ini di tengah pandemi seperti saat kemarin Mbak? Semangatnya seperti apa kira-kira? Kemarin itu ya sempat naik turun ya, sempat ditutup juga tuh bulan apa Juli ya. Itu kita ikutin juga sih programnya, kalau harus tutup ya udah tutup, tapi untuk membuka lagi tuh kita biasanya bikin inovasi dari makanan. Gimana cara menaikkan pelanggan itu dari makanan, kita muter otak nih apa ya menu yang enak, misalkan kayak dulu ada nasi bakar menu andalannya. Nah sekarang kita harus tambah ada menu nasi goreng kampungnya yang membuat harus ngangkat makanannya di sini, gitu aja sih. Ya gitu ya Mbak ya. Ini berarti harganya di Variasi sini. menu lah ya. Oh gitu ya. Ini berarti harganya juga terjangkau di sini Mbak ya. Harga terjangkau. Dengan fasilitas yang mungkin ya bisa dibilang Ada live musik tiap hari. Tiap hari malah? Tiap hari. Terus tempat juga nyaman ya. Dan harga juga terjangkau. oh gitu ya. Terus mungkin ini Mbak, mungkin apa yang mau Mbak Lia sampaikan untuk para muda-mudi di luar sana ya, mungkin dengan adanya keadaan kita saat ini, yang kita mau tidak mau harus mengikuti era tren milenial digital. Ini mungkin seperti apa Mbak Lia? Ya mungkin anak muda sekarang harus lebih banyak inovasi, harus lebih kreatif karena perkembangan sekarang kan anak mulai apa namanya saingannya tuh ketat gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, tetap selalu kreatif, inovasi, tetap semangat karena usaha itu pasti akan naik turun. Itu yang bikin kita kalau lagi turun tuh kayak aduh males banget nih, tapi harus tetap kita semangatin diri sendiri karena namanya usaha pasti ada naik turun. Begitu ya Mbak. Ya. Ini berarti Mbak Lia juga terus membranding dan mempromosikan lewat media sosial juga ya? Media sosial ya. Kalau untuk Instagram mungkin Instagram terus. apa Mbak? Saya menarik di sini ya, tidak hanya konsep kuliner, tapi juga di belakang saya melihat juga konsep homestay juga di sini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Lia mungkin gimana awal homestay ini berdiri? Homestay ini dari almarhum sih ya, almarhum bapak itu waktu itu bikin kebanyakan dulu bule sih sebelum ada pandemi itu bule. Terus untuk pertukaran pelajar dari luar negeri yang belajar nari, belajar gamelan, itu mereka tinggal di sini karena di sini kan ada gamelan, ada gamelan juga ya? ada lengkap satu set, terus ada untuk tari. Kalau mau belajar menari tuh ada semacam kayak mini studio lah. Studio ya. Ya di atas garasi sana. Gitu ya. Jadi lengkap di sini. Berapa kamar Mbak di sini? Di sini sekitar 15-an. 15 kamar ya, dengan apa fasilitasnya? AC, kamar mandi dalam, TV. Itu ya. Berarti juga cukup lengkap ya Mbak ya? Iya. Nyaman juga ya. Kapan-kapan bisa tanya ke sini. Boleh Mas. Ya ini mungkin yang terakhir Mbak Lia, mungkin harapan Mbak Lia dengan adanya Mbak Lia mengenai usaha kuliner ini di bidang kuliner, cari langsung juga Mbak Lia menguring-uring budaya Jawa ya, apalagi juga di sini ada gamelan juga. Harapan Mbak Lia mungkin untuk kedepannya ini seperti apa Mbak? Saya harap untuk usaha saya ini ya semakin maju, terus nilai sejarah Jawanya ini tidak tertinggal ya. Terus mendorong untuk anak-anak muda juga bisa lebih kreatif, mungkin bisa jadi inspirasi gitu ya, harapannya. Iya benar, mungkin Mbak Lia bisa jadi inspirasi. Ya kan bisa nguri-nguri apa namanya budaya Jawa. Apalagi mungkin sekarang juga jarang ya Mbak ya untuk anak-anak muda yang apa itu bisa mengikuti nilai budaya Jawa apalagi nguri-nguri. Iya, karena emang lebih semuanya sekarang internasional kayaknya. Iya benar. Mengikuti perkembangan zaman. Iya. Ya, terima kasih Mbak Lia atas waktu wawancara kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk para pemirsa dan sehat selalu untuk Mbak Lia serta salam buat keluarga dan teman-teman. Ya, terima kasih. Ya mungkin cukup sekian atau bisa berita Suara TV channel YouTube, mungkin nonton kita bersama Mbak Lia selaku salah satu owner dari Dalam Cokro, tepatnya di Kauman, Solo, Jawa Tengah. Kemudian kali kita bisa ngobrol lebih dalam tentang kuliner Dalam Cokro. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.